Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia, NPM 2014060305, absen 23 kelas 2F. Kegiatan 11 pembuktian teorema Pythagoras. Tujuan praktikum: 1. Mengidentifikasi macam-macam pembuktian teorema Pythagoras. 2. Melakukan pembuktian teorema Pythagoras secara sederhana. Alat dan bahan yang digunakan: kertas origami, penggaris, lem kertas, gunting, dan pensil. Hasil pengamatan. Pembuktian percobaan 1. Pada bangun B terdapat 9 satuan persegi. Bangun A terdapat 16 satuan persegi, sedangkan bangun C terdapat 25 satuan persegi, sehingga LC sama dengan LA plus LB. C pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2, atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Pada pembuktian 2, bangun yang terbentuk dari susunan gambar di atas yaitu bangun persegi dan segitiga siku-siku. Pada gambar tersebut didapatkan rumus Pythagoras sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar layar bahwa itu adalah rumusan dari rumus Pythagoras yang didapat pada gambar pembuktian 2. Maka dari percobaan di atas itu terbuktilah rumus Pythagoras, yaitu A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Pada pembuktian 3 dapat kita lihat 2 bangun segitiga siku-siku dan 1 bangun segitiga sama kaki membentuk bangun trapesium. Jika ketiga segitiga tersebut disusun, dapat disimpulkan bahwa luas trapesium sama dengan setengah A plus B kali A plus B, maka luas trapesium sama dengan L segitiga 1 plus L segitiga 2 plus L segitiga 3. Setengah AB kali AB sama dengan setengah AB plus setengah C pangkat 2 plus setengah AB. A plus B pangkat 2 sama dengan AB plus C pangkat 2 plus AB. A pangkat 2 plus 2AB plus B2 sama dengan 2AB plus C pangkat 2. Dapat disimpulkan bahwa terbukti rumus Pythagoras A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pembuktian di atas, rumus Pythagoras yaitu A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, di mana A merupakan sisi tegak sedangkan B merupakan sisi mendatar dan C merupakan sisi miring bangun segitiga. Pythagoras tidak hanya pada bangun segitiga saja, akan tetapi pada bangun yang membuat segitiga seperti persegi dan trapesium. Kegiatan 12. Pembuktian rumus keliling dan luas bangun datar. Tujuan: 1. Membuktikan rumus keliling dan luas segitiga. 2. Membuktikan rumus keliling dan luas segi 4, persegi panjang, jajar genjang, dan lain-lain. 3. Membuktikan rumus keliling dan luas lingkaran. Hasil praktikum. Yang pertama, bagian persegi. Keliling persegi. Buatlah persegi di kertas lipat dengan ukuran minimal panjang sisi 10 cm, lalu tempel di kertas HVS. Gunakan penanggal untuk mengukur tiap sisi persegi, sehingga kita dapat tempel penanggal tersebut di bagian tepi persegi. Bagian manakah yang sama panjang? Bagian yang sama panjang yaitu pada bagian A, B, C, dan D, sehingga dapat kita ketahui bahwa keliling persegi dapat rumus yaitu K persegi sama dengan 4 kali S. Sedangkan pada luas persegi, gambarlah 2 persegi di kertas HVS dengan ukuran sisi 10 cm. Buatlah persegi satuan dengan menggunakan kertas lipat dengan ukuran sisi 2 cm sebanyak minimal 25 persegi. Tempat persegi satuan persegi dari kertas lipat pada persegi besar yang kedua persegi di kertas HVS hingga terisi penuh, sehingga kita mendapatkan rumus bahwa luas persegi sama dengan S pangkat 2. Pada bangun persegi panjang. Keliling persegi panjang. Buat persegi panjang di kertas lipat dengan ukuran minimal panjang 10 cm dan lebar 6 cm, lalu
dapat kita ketahui bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Pada segitiga, keliling segitiga. Yang pertama, buatlah 3 macam segitiga, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, dan segitiga sama kaki di kertas lipat dengan ukuran alas 10 cm dan 5 cm, lalu tempelkan di kertas HVS. Yang kedua, gunakan benang wol untuk mengukur tiap sisi. Tempel benang wol tersebut di bagian tepi masing-masing segitiga, sehingga dapat kita ketahui bahwa keliling segitiga sama dengan A plus B plus C. Sedangkan luas segitiga. Yang pertama, buatlah 2 segitiga sembarang di kertas lipat dengan ukuran minimal alas 15 cm dan tinggi 7 cm. Yang kedua, tempelkan satu segitiga yang telah dibuat pada kertas HVS, beri keterangan untuk alas dan tingginya. Yang ketiga, potong segitiga yang lain seperti pada gambar. Yang keempat, susun potongan segitiga tersebut menjadi bangun persegi panjang, lalu tempel pada kertas HVS. Setelah itu, kita dapat mengetahui rumus yang ada pada luas segitiga, yaitu setengah kali A kali tinggi. Selanjutnya, jejer genjang. Pada keliling jejer genjang, yang pertama, buatlah jejer genjang di kertas lipat dengan ukuran minimal 15 cm dan tinggi 7 cm. Yang kedua, tempelkan satu jejer genjang yang telah dibuat, lalu beri kain wol. Setelah itu, kita dapat mengetahui keliling jejer genjang sama dengan 2 kali A plus B. Setelah itu, luas jejer genjang. Yang pertama, buat 2 jejer genjang di kertas lipat dengan ukuran 15 untuk alas dan tinggi 7 cm. Yang kedua, tempelkan satu jejer genjang. Setelah itu, potong jejer genjang. Lalu susun potongan jejer genjang tersebut menjadi bangun persegi panjang. Dapat kita ketahui rumus luas jejer genjang yaitu alas kali tinggi. Pada bangun belah ketupat, keliling belah ketupat. Yang pertama, buat belah ketupat di kertas lipat dengan ukuran panjang diagonal 8 dan 15 cm, lalu tempel di kertas. Gunakan benang wol untuk mengukur tiap sisi. Bagian manakah yang sama panjang, yaitu keempat sisinya itu memiliki ukuran yang sama panjang. Setelah itu, dapat kita ketahui rumus keliling belah ketupat sama dengan 4 kali S. Luas belah ketupat. Buatlah 2 belah ketupat di kertas lipat dengan ukuran panjang diagonal 8 dan 15 cm. Tempel satu belah ketupat yang telah dibuat pada kertas HVS. Setelah itu, susun potongan belah ketupat menjadi bangun persegi panjang. Dapat kita ketahui luas pada belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Pada bangun layang-layang, buat layang-layang di kertas lipat dengan ukuran panjang diagonal 8 cm dan 15 cm, lalu beri benang wol sehingga kita dapat mengetahui keliling layang-layang sama dengan 2 kali A plus C. Sedangkan luas layang-layang, buatlah 2 layang-layang di kertas lipat dengan ukuran 8 cm dan 5 cm pada panjang diagonal. Setelah itu, tempel satu layang-layang, kemudian potong layang-layang dan susun potongan layang-layang tersebut menjadi bangun persegi panjang. Setelah itu, dapat kita ketahui rumus luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Pada bangun trapesium, keliling trapesium, buatlah trapesium sembarang di kertas lipat dengan ukuran panjang alas 15 cm dan tinggi 8 cm, lalu tempel di kertas HVS. Gunakan benang wol. Tempel benang wol pada bagian trapesium. Setelah itu, dapat kita ketahui bahwa keliling trapesium sama dengan A plus B plus C plus D. Sedangkan luas trapesium, buat 2 trapesium sembarang di kertas lipat dengan ukuran panjang alas 15 cm dan tinggi 8 cm. Dapat kita ketahui luas trapesium yaitu setengah kali T kali A plus B. Pada keliling lingkaran, tabel hasil pengamatan. Dari percobaan tersebut didapatkan rumus keliling yaitu pi D atau
menjadi 16 bagian. Diketahui rumus luas lingkaran yaitu pi r pangkat 2. Kesimpulan yang didapat dari kegiatan praktikum tersebut yaitu sebagai berikut. Kegiatan 13. Pembuktian luas permukaan bangun ruang. Berikut ini adalah tujuan dari kegiatan. Alat dan bahan yang digunakan: penggaris, pensil, gunting, lem kertas jangka, lem kastol, kertas HVS putih, kertas HVS warna, bola plastik kecil, box bekas. Kegiatan praktikum. Pada bangun balok terdapat jaring-jaring yang dapat kita gambar pada kertas HVS. Berikut ini adalah gambar dari jaring-jaring balok. Selanjutnya adalah rumus luas permukaan balok. Pada bangun kubus juga memiliki jaring-jaring. Dapat kita gambar pada kertas HVS tersebut jaring-jaring kubus. Selanjutnya adalah luas permukaan dari kubus. Pada prisma segitiga terdapat jaring-jaring yang dapat kita gambar pada kertas HVS. Gambar di atas menunjukkan bahwa luas permukaan prisma segitiga dapat kita lihat pada teks. Selanjutnya adalah prisma segi empat. Pada prisma segi empat memiliki jaring-jaring dapat kita lihat pada gambar di atas. Luas permukaan prisma segi empat dapat kita lihat pada teks di atas. Selanjutnya adalah prisma segi lima. Pada prisma segi lima memiliki jaring-jaring dapat kita ketahui pada gambar di atas. Selanjutnya adalah luas permukaan prisma segi lima dapat kita lihat pada teks. Berikut adalah limas, jaring-jaring limas. Selanjutnya adalah luas permukaan limas dapat kita lihat pada teks di atas. Berikut ini adalah tabung. Jaring-jaring tabung dapat kita lihat pada gambar di atas. Selanjutnya, untuk luas permukaan tabung dapat kita lihat pada teks di atas. Kerucut. Bangun kerucut memiliki jaring-jaring yang ada pada gambar di atas. Selanjutnya, selimut kerucut. Dapat kita ketahui, dapat kita lihat bahwa selimut kerucut berbentuk pada gambar di atas. Berikut ini adalah luas selimut kerucut. Selanjutnya, dari hasil praktikum yang telah kami lakukan pada bola, ketika bola plastik dipotong kecil-kecil akan menghasilkan bahwa dua lingkaran dapat tertutupi oleh potongan dari bola plastik kecil tersebut. Selanjutnya adalah rumus luas dari permukaan bola. Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai praktikum kegiatan 13. Kegiatan 14. Pembuktian volume bangun ruang. Berikut adalah tujuan. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Kegiatan praktikum. 1. Prisma. Jika kita membuat lempengan alat sebanyak mungkin, misal sebanyak T, lalu menumbuhkan menjadi satu bangun yaitu berbentuk volume prisma. Karena volume merupakan ruang yang berada di dalam prisma, maka tumpukan lempengan alas tersebut dapat kita gunakan untuk mengilustrasikan volume prisma. Berikut adalah rumus prisma. 2. Balok. Balok memiliki alas dan tutup yang kongruen yang berbentuk persegi panjang. Selain itu, balok juga memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Dengan begitu, balok merupakan prisma dengan alas persegi panjang. Berikut ini adalah pembuktian mengenai volume balok. 3. Kubus. Kubus memiliki alas dan tutup yang kongruen atau sama. Selain itu, kubus juga memiliki sisi tegak yang sama panjang. Dengan begitu, kubus merupakan prisma. Kubus merupakan balok yang rumus untuk mencari volumenya telah dibuktikan sebelumnya. Berikut ini adalah pembuktian volume kubus. 4. Limas. Adapun cara membuat limas. Buat prisma dan limas yang memiliki alas atau tutup berbentuk persegi yang kongruen dan tinggi yang sama. Buatlah di kertas karton dengan tutup terbuka seperti gambar. Yang kedua, masukkan beras ke dalam limas hingga penuh. Lalu, tuangkan ke dalam prisma. Ulangi langkah tersebut sampai prisma penuh.
Berikut ini adalah dokumentasi mengenai kegiatan saya memasukkan beras ke dalam limas hingga penuh. Beras dimasukkan ke dalam limas hingga penuh itu memerlukan 3 takaran. 5 tabung. Seperti halnya prisma, tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang kongruen. Jika kita membuat lempengan lingkaran sebanyak mungkin, misal sebanyak T, lalu menumpukan menjadi satu bangun, maka terbentuklah volume. Karena volume merupakan ruang yang berbeda di dalam tabung, maka tumpukan lempengan lingkaran tersebut dapat kita gunakan untuk mengilustrasikan volume tabung. Berikut ini adalah rumus mengenai volume tabung. 6. Kerucut. Buatlah kerucut dan tabung yang memiliki diameter dan tinggi yang sama. Buat di kertas karton dengan tutup terbuka seperti gambar di atas. Masukkan beras ke dalam kerucut hingga penuh, lalu tuangkan ke dalam tabung. Ulangi langkah tersebut sampai tabung terisi penuh oleh beras. Berikut ini adalah contoh mengenai kegiatan praktikum pada saat kita memasukkan beras ke dalam kerucut sehingga tabung dapat terisi penuh. Kegiatan tersebut kita lakukan sebanyak 2 kali. Berikut ini adalah volume tabung, volume kerucut. Terakhir yaitu bola. Siapkan bola plastik lingkaran kertas karton pada bola sehingga menghasilkan selimut tabung yang memiliki diameter yang sama dengan bola. Lalu buat tabung dengan tutup terbuka dengan tinggi tabung sama dengan diameter bola. Dari langkah pertama kita telah memiliki tabung dan bola dengan diameter dan tinggi yang sama. Potong bola tepat di bagian tengah sehingga menghasilkan 2 bagian yang sama besar. Pada langkah sebelumnya kita akan menggunakan setengah bola. Isi setengah bola dengan pasir lalu masukkan ke dalam tabung. Ulangi langkah tersebut hingga tabung dapat terisi penuh. Tabung dapat terisi penuh oleh setengah bola yang berisikan pasir, yaitu berjumlah sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah volume bola. Kesimpulan pada praktikum kali ini, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, volume kubus sama dengan S pangkat 3, volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, volume tabung sama dengan PR 2T, volume kerucut sama dengan 1/3 kali PRT, volume bola sama dengan 4/3 PR pangkat 3.